Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan membuat video ya untuk penjelasan line up Sony 65 inch seri terbaru ya untuk di tahun 2022 ini. Di video ini saya akan menjelaskan mulai dari seri yang paling tinggi ke yang paling terendah ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk tipe Sony seri 65 inch terbaru, kurang lebih ada 4 seri yang terbaru di sini, yaitu ya nanti saya jelaskan di video ya. Tapi untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi kita langsung untuk penjelasan line up yang pertama. Oke, untuk line up yang pertama di sini ada Sony seri 65X90K ya. Jadi ini merupakan seri paling tinggi dari Sony, yaitu di bawah serinya gini sih istilahnya untuk OLED TV, karena kita tidak belum ada display untuk 65 inch di seri OLED, makanya saya bilang ini seri yang paling tinggi dari Sony. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya, di sini banyak fitur-fiturnya yang sudah dijelaskan dari Sony, mulai dari Bravia Core. Di sini juga ada untuk tipenya ya, Bravia XR dilengkapi dengan panel layar yang sudah support full array dengan tipe X90K berukuran 50 inch. Dan di sini prosesor unggulan Sony yang di seri premiumnya yang sudah XR ya tentunya. Di sini untuk prosesor XR ini cuma ditanamkan di seri 90K dan seri OLED ya. Untuk prosesor XR. Di sini juga dilengkap dengan XR Luminous Color, XR Contrast Booster, dan XR Motion Clarity. Dan yang paling bagusnya di sini untuk seri 90K ini memiliki speaker yang sudah support XR Sound dilengkapi dengan akustik multi audio, yang artinya di seri 90K ini sudah memiliki kurang lebih 4 speaker ya. Di dalam layar ada 2 dan di frame-nya pun dia ada 1 yang masing-masing di sisi kiri dan sisi kanannya, sehingga dia dapat menghasilkan suara surround ya. Ibarat kalian beli TV sudah komplit dapat soundbar-nya, itulah istilahnya teman-teman ya. Dan di sini OS-nya pun dia sudah menggunakan Google TV. Oke, di sini untuk kualitas layarnya kita bisa lihat untuk kualitas layar sendiri dia sudah menggunakan resolusi 4K HDR dilengkapi dengan panel full array ya. Jadi dia full array itu pengertiannya per pixelnya untuk lampu LED itu lebih kecil dan menyeluruh di layar, sehingga dia diklaim 80% menyerupai dengan OLED TV. Oke, sekarang kita bisa cek juga untuk bagian belakang TV-nya, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Dan untuk portnya, kita bisa lihat di sini kelengkapan portnya. Dia terdapat 2 slot untuk USB, baik USB standar maupun USB 3.1 yang transfer datanya sampai 900 mA max teman-teman ya. Jadi untuk TV premium tentunya di Sony dia sudah komplit dengan 2 USB ini. Di bagian bawah dia ada digital audio optik, di bagian bawahnya lagi dia ada untuk satu slot untuk audio out ya, menggunakan earphone kabel jack 1.2 bisa kalian gunakan ya. Di sini juga ada untuk video in. Nah ini kalian bisa lihat ini yang warna kuning ya. Dan 4 slot untuk HDMI, baik HDMI in standar ada 2, HDMI EARC atau output input yang support sampai 4K 120 Hz, atau istilahnya dia ini udah HDMI 2.1 ya yang lagi update sekarang ini. Bagi kalian para gamers ini sangat berpengaruh ya untuk kalian. Jadi untuk mempercepat istilahnya proses transfer data dari PS ke TV. Di sini juga ada DVI juga yang sudah support. Nah ini 4K 120 Hz dilengkapi dengan juga kabel koneksi internet menggunakan kabel atau LAN. Di sini juga bisa kalian lihat untuk di bagian bawahnya juga terdapat colokan antena ya. Jadi ini support untuk digital TV dan analog. Oke, itu dia untuk seri 90K ya. Ini seri yang paling tinggi. Sekarang kita lanjut untuk line up yang di bawahnya, yaitu seri 65X85K. Sip, kita lanjut. Maaf, yang tadi saya lupa untuk menjelaskan harganya ya di seri XR 65X90K ini. Jadi spesial promosi untuk bulan ini dia di kisaran harga 18.999.000. Oke, sekarang kita lanjut ke line up yang kedua. Untuk line up yang kedua di sini ada Sony seri 65X85K. Jadi ini seri di bawahnya seri 90K teman-teman ya. Jadi kenapa saya bilang di bawah? Karena untuk dari segi layar dia masih menggunakan panel standar yang belum support full array.
Tapi yang istimewa di sini di seri ini tuh dia sudah support untuk frame rate-nya atau pergerakan layar itu gambar itu mencapai 120 Hz ya. Jadi kalian bisa lihat pergerakan gambarnya lebih bagus. Di sini juga ada beberapa fitur yang sudah dijelaskan. Kalian bisa lihat tipenya Sony Bravia X85K dengan inch-nya 65 inch. Dilengkapi dengan prosesor X1. Nah, ini dia. Bedanya masih di bawahnya X90K dari segi prosesor ya. Karena di seri di seri 90K dia sudah support istilahnya prosesornya XR. Kalau di seri 85K dia masih prosesornya X1. Dilengkapi dengan Luminous Color Flow. Di sini kita bisa lihat juga motion flow XR yang mencapai 800 dan dilengkapi dengan X balance speaker. Nah, jadi perbedaannya itu ya dari speaker juga beda. Kalau di seri 85 ini dia speakernya masih di bawah ya. Sedangkan di seri 90K tadi dia speakernya udah ada di dalam layarnya dan di frame bagian samping-sampingnya ya, bagian samping-samping TV-nya. Jadi bisa menghasilkan suara Dolby Atmos surround ya. Itu istilahnya dia. Tapi dia juga udah support Dolby Atmos kok. Dari segi OS-nya pun dia sudah Google TV. Dan untuk tampilan layar juga dia sudah menggunakan 4K HDR ya. Kalian bisa lihat warna gambar seperti apa di sini. Oke, sekarang kita cek juga untuk bagian bawah, bagian portnya. Nah, ini kalian bisa lihat kurang lebih sama ya seperti seri 90K. Dia mendapatkan 2 USB, 1 optik, 1 audio out, 1 audio video atau AV, dan 4 untuk HDMI ya, baik HDMI standar maupun HDMI 120 Hz ya, yang sudah support AAC. Di bagian ini juga terdapat slot untuk koneksi internet menggunakan kabel atau LAN, dan di sini juga ada untuk antena ya, baik digital maupun analog. Oke, di sini juga, nah baik di seri 9, di seri K, dari seri 90, 85 dan 80K, dia sudah support voice tanpa remote atau hands-free ya istilahnya. Jadi kalian bisa menggunakan perintah suara, baik itu mematikan atau menghidupkan TV cukup dengan kode OK Google. Kalian terserah mau nyebutin apa saja, buka YouTube dan lain-lain sudah bisa ya. Jadi kalian tinggal on-offin semua di sini. Ada kayak kursi untuk voice-nya. Oke. Dan terakhir untuk harganya sendiri di seri 85K ini dia spesial promo untuk bulan ini di kisaran harga 16.999.000 ya, spesial promo dari Sony. Oke, berukuran 65 inch. Sip, kita lanjut masuk ke line up yang ketiga teman-teman ya. Oke, untuk line up yang ketiga di sini ada Sony seri KD65X 80K ya. Jadi ini seri di bawahnya 90K dan 85K. Yang bikin beda di seri 80K ini belum menggunakan frame rate atau hertz di layarnya mencapai 120 ya. Dan dia juga belum support HDMI 2.1 yang support 4K 120 Hz. Jadi HDMI-nya masih yang standar ya, belum yang 120 Hz. Di sini juga dijelaskan kurang lebih toppernya sama dengan X80K dengan Sony Bravia tipe X80K berukuran 65 inch yang support 4K HDR di layarnya. Di sini juga untuk prosesor sendiri dia sudah menggunakan prosesor X1 4K HDR prosesor dan dilengkapi dengan Luminous Color Flow serta motion flow-nya XR-nya mencapai 200. Dan untuk speakernya dia sudah menggunakan X balance speaker disupport dengan Dolby Atmos, serta untuk OS sendiri dia juga sama sudah menggunakan Google TV ya. Nah, oke. Untuk panel layarnya sendiri di sini kalian bisa lihat sendiri ya, kualitas gambarnya juga cukup real, warnanya juga cukup real, dan untuk panelnya sendiri dia sudah menggunakan IPS panel dilengkapi dengan frameless ya. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya. Habis itu di seri ini juga sudah support hands-free atau perintah suara tanpa menggunakan remote. Jadi kalian bisa memerintahkan TV ini langsung baik membuka YouTube, mematikan TV atau menghidupkan TV ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk cek bagian belakangnya. Nah, oke, untuk bagian belakang TV-nya kurang lebih tampilan seperti ini ya. Jadi penempatan portnya kurang lebih sama dengan seri X90K, 80K, cuman yang membuat beda di sini di seri 80K dia tidak terdapat HDMI 2.1 ya. Dia hanya terdapat itu diganti dengan HDMI EARC atau ARC dan DVI. Tapi sisanya selebihnya itu sama teman ya, baik penempatan port dan lain-lain. Dan untuk USB kalian tidak usah khawatir, di seri 80K ini juga sudah ditanamkan USB yang sudah support 3.1 yang support datanya sampai
900 mAh max. Oke, sekarang kita cek untuk harganya ya. Nah, oke. Jadi untuk harganya dari seri Sony KD65X80K ini kurang lebih di harga 13.499.000. Jadi kurang lebih selisihnya lagi 3 juta dengan seri 85K, teman-teman ya. Sip, oke, sekarang kita masuk ke seri yang terendah dari Sony berukuran 65 inch. Langsung saja kita ke line up yang keempat. Oke, untuk line up yang terakhir di sini ada Sony dengan tipe 65X75K ya. Jadi ini sama untuk line up keluaran di tahun 2022. Jadi ini kenapa istilahnya seri terendah. Dari segi tampilan layar, dia sama-sama sudah menggunakan 4K XDR ya atau HDR. Tapi untuk frame-nya sendiri, dia masih menggunakan frame yang masih menonjol di bagian CCTV-nya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini di sini juga ada tempelan untuk ini merupakan keluaran tahun 2022. Dan di sini untuk tipenya ya merupakan Sony tipe X75K dengan support 4K HDR dengan ukuran 65 inch. Untuk prosesornya kurang lebih sama teman ya, X1 prosesor. Yang bikin beda, dia hanya menggunakan 4K X Reality Pro, bukan menggunakan Triluminous Color Pro ya. Jadi ini belum support Triluminous Color Pro. Makanya dari segi warna, kalian bisa lihat ya, pergerakan gambar, kualitas warnanya masih di bawah seri 80K dan 85K. Setelah itu untuk motion flow XR-nya kurang lebih sama di angka 200. Nah, untuk speakernya sendiri, kalian bisa lihat sendiri dia masih menggunakan Sound Clear Pass. Kalau yang seri 80K dan 85K dia sudah menggunakan X-Balance speaker. Dan untuk OS sendiri dia juga sudah menggunakan Google TV. Dan ada di sini penjelasan mengenai X Protection Pro, jadi perlindungan dari debu, dari petir, dari listrik dan air ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, itu dia untuk seri. Dan untuk panelnya sendiri, kita bisa lihat, coba cek ya. Dia sudah menggunakan IPS teman-teman ya juga. Jadi kalian bisa lihat di sini. Oke, yang bikin beda dari seri 90, 80 dan 85, di seri ini belum support handsfree atau perintah suara tanpa menggunakan remote. Jadi ini masih menggunakan remote ya untuk kalian melakukan pencarian dan lain-lain. Beda dengan seri 80 dan 90 dan 85. Nah, kita lanjut. Untuk bagian belakangnya sendiri kurang lebih tampilan seperti ini ya. Cukup beda dengan seri 80 dan 90 dan 85-nya. Jadi kurang lebih. Nah, ini dia kalian bisa lihat. Untuk portnya sendiri lumayan ya, perbedaannya lumayan banyak. Untuk portnya sendiri di USB dia masih tetap mendapatkan 2. Cuman dia hanya mendapatkan USB standar teman-teman ya. Jadi dia belum support USB 3.1. Dan untuk HDMI-nya pun di seri 75 ini, karena dia merupakan seri yang paling middle low ya istilahnya, seri tengah ke bawah ya. Dia hanya mendapatkan 3 slot untuk HDMI, baik itu HDMI standar ada 2, dan HDMI eARC hanya 1 ya. Sedangkan di seri 80, 85, dan 90 sudah support 4 slot untuk HDMI. Di bagian bawahnya dia ada 1 slot untuk audio out, kalian bisa lihat di sini. Di sini juga ada 1 slot untuk antena, baik digital maupun analog. Serta dia masih menggunakan kabel ARC ya, yang putih, yang merah, putih, dan kuning ini. Untuk internetnya juga sama, dia sudah menggunakan koneksi internet menggunakan kabel atau LAN. Di sini juga ada digital audio out atau optik. Oke. Dan untuk tampilan ininya yang membuat beda tuh dari segi tampilan. Oh, ini kabel biasa malah nih Pak. Oh, sama teman-teman ya. Nah, ini dia tampilan untuk kabel powernya ya. Nah, ini. Oke, kurang lebih itu dia. Dan terakhir kita spill untuk harganya teman-teman ya. Nah, untuk harganya di seri ini itu kurang lebih di harga KD65X dengan tipe teman ya, KD65X75K di harga 11.999.000 ya, spesial promo untuk bulannya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja sih untuk penjelasan kita mengenai line up TV Sony terbaru di tahun 2022 ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.